Jangan coba-coba untuk mengibulin umat Islam dengan Google isim makrifat. Nanti ini isim makrifat ini kan menunjuk pada sesuatu yang sudah tertentu. Bahkan bisa larinya nanti ke isim alam. Isi alam itu kan adalah penamaan yang sudah memang namanya dari sono. Hei, mungkin kau harus nunggu Bang Suma meninggal dunia dulu, atau teman-teman apologet yang lain meninggal dunia dulu, baru kau bisa gunakan trik-trik tipuan kayak gitu. Nggak main sama kami, nggak main. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah, dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah pula, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, saya akan buat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akhi Zuma, ya, beliau juga meluapkan amarahnya oleh karena perlakuan orang-orang Kristen, yang dimana Dosma melaporkan, ya, logika, siapa tuh, Taufik, ya, Lina Wijaya dan segala macamnya. Apalagi yang paling, kalau orang-orang kafir membenci kita umat Islam, itu kita maklum dan itu memang sudah dari dahulu. Tapi kalau yang mengaku Islam, mengaku berilmu, mengaku pintar, tapi saudaranya sendiri diserangnya seperti si Taufik ini, ini yang bikin kita menjadi suatu keanehan, ya. Jadi apa dapat kita sebutkan kalau bukan orang yang munafik? Oke, demikian kamu sini videonya. Seperti Pak Bom mengakuinya, seperti pendeta sama Yakub Sulustio mengakuinya. Jujur ajanya, jujur bahwa memang amanat agung dipakai untuk mengkristenkan dunia dengan cara apapun berdasarkan amanat Filipi 1 nomor 18. Meski dengan niat palsu, dengan cara mengelabui, tetap bersuka cita. Ya, jadi jangan coba-coba untuk mengibulin umat Islam dengan Google isim makrifat. Nanti ini isim makrifat ini kan menunjuk pada sesuatu yang sudah tertentu. Bahkan bisa larinya nanti ke isim alam. Isi alam itu kan adalah penamaan yang sudah memang namanya dari sono. Hei, mungkin kau harus nunggu Bang Suma meninggal dunia dulu, atau teman-teman apologet yang lain meninggal dunia dulu, baru kau bisa gunakan trik-trik tipuan kayak gitu. Nggak main sama kami, nggak main. Adalah lebih baik Anda cari perkebunan, Anda kerja di sana tanam sawit, daripada Anda tampil di depan umum membahas tentang Islam dan Kristen tapi kapasitas Anda seperti itu, memilukan dan memalukan. Demikian. Taruh. Tidak ada satupun ahli di seluruh dunia ini, ya, bisa mengumpulkan beberapa buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes, tulisan Paulus itu, kemudian diberi sampul Alkitab. Tidak ada satupun orang bisa menerangkan secara ilmiah, akademik, dan masuk akal, kecuali dengan cara apa tadi Bang Juma? Tepu-tepu, ya. Gitu. Dengan cara palsu. Coba baca Filipi 1:18 ya. Itu. Ya itu. Masuk ke Indonesia, ya ini yang dipakai. Harus menipu. Ganti sampulnya. Biar dikira orang itu ini juga Al-Quran, kan gitu. Itu intinya kan di sana sebenarnya. Ganti sampulnya. Kalau kau tidak ganti sampul, ya, kamu tidak akan laku diminati oleh orang. Sebagaimana yang ada di luar negeri sudah mulai ditinggalkan karena tidak berubah sampul, tetap Biblika, Biblos, Open Biblika atau Bible. Masuk ke Indonesia harus ganti sampul.
harus ganti baju karena sasaran kamu adalah umat Islam. Begitu caranya. Berdasarkan data yang dibawa Bang Juma, pilih 1 nomor 18. Harus tepu. Itu kesimpulannya. Silakan Os, disambut yang lain. Masih mau ke datang besok? Ya, ini ada Weba sama Gumasa. Wah, noise, Weba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya Muslim, Bang. Ya, Bang, abang noise banget itu, Bang. Aduh, Ya, noise, Bang. Tuh kan sama moderator langsung di-kick. Ya, ini Gus apa? Gumasa. Gumasa. Sebenarnya Gumasa. kalian aja. Ya, silakan. Bapakku bukan bapakmu, Alkitabku bukan Alkitabmu. Terus apa masalahnya? Alkitab lagi. Arti Alkitab apa Gumasak? Artinya gini, kenapa kalian persoalkan kalau orang lain memakai lapas itu loh? Kan Artinya arti Alkitab apa Gumasak, ditanya baik-baik. Kitab. Oh, arti Alkitab kitab belajar Iya. di mana? Belajar di Iya. mana? Ya nggak penting kali itu. Kita atau Bibel sama aja. nggak Kamu penting. belajar di pohon apa di sawah? Belajar di toilet. Oh, pantesan suaramu Udah, kayak toilet. Coba gini, dengar kayak yang harus kalian ngapain lah kalian ribut. Gimana mau didengerin ini nggak? Senyata-nyatanya Yahweh itu bukan Allah Suwiti. Kenapa lah kalian harus ribut? Kenapa lagi ke gara-gara sono ya penjelasannya? Iya, artinya gini loh. Kenapa kalian harus masalahkan? Karena bapakku bukan bapakmu. Biar dulu, Bang Andi, izin, mohon izin Bang Andi. Yo. Kalau untuk cecungu seperti ini, kayaknya tidak pantas deh guru-guru saya yang mengajarnya. Ini kayaknya bagianku yang seperti ini. Ya udah ajar. Udah. Siapapun ku hadapi. Ajar. Sekarang yang harus Sekarang, Apa? Dengarkan dulu, ya. Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, dewa segala dewa yang disebut dengan Sang Pencipta. Sementara Allah Suwete cuma Tuhan saja, bukan Tuhan segala Tuhan, bukan Allah segala Allah, bukan dewa segala dewa. Jauh kali bedanya. Kenapalah kalian harus mempersalahkan apa yang ada di kami gitu loh? Gumasak jadi Tuhanmu dewa ya Gumasak. Oke. Ya, Baju aja dulu Bang. Udah. Jadi kan ini loh. Justru, dengar. Justru karena Yahweh dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama. Maka jangan kau pakai istilah-istilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya suaraku dengan suaramu? Gila kau ini. Wah, menghadapi nih. Kau yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala dengan Yahweh itu berbeda. Terus kenapa kau pakai istilah-istilah Allah Subhanahu wa taala di kitab pun kalau gitu? Alkitab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah kubacakan tadi. Allah itu adalah nama dari Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Rasul, Roh Kudus, Nabi, iman, imam, syafaat, soleh, itu semua adalah kata yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbeda, diam dulu. Kalau berbeda, kenapa Anda jilat-jilat? Kenapa Siapa Anda jilat-jilat? kemis-kemis? Lo buktinya ada di dalam Bibelmu. Buktinya ada dalam Bibelmu. Kenapa kau pakai? Ayo. Kenapa kau pakai? Kamu gak malu? Harusnya kau pakai Theos. Yahweh bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya pakailah Theos, pakailah Biblos. Ribet kali kok manusia ini. Ribet kalian itu. Cuma karena kalian gampang tertipu, jadi merasa tertipu. Bukan merasa tertipu, enggak. Kasihan aja lihat kalian itu. Kerjanya cuma nipu-nipu. Justru karena kami sadar kalian penipu, makanya kami angkat suara. Demi apa? Supaya kalian itu sadar, supaya kalian itu siuman. Jangan hidup di atas tipuan. Jangan Anda ajarkan agama Anda dengan cara nipu, jangan. Bukan, artinya gini, jelas beda. Sudah beda kali. Jadi kan hanya Kamu menyuarakan beda, kau menyuarakan beda, tapi kau pakai. Itu kan namanya kampret. Beda, kita beda. Terus kenapa kau pakai Bahlul? Udah, suara bisa sama, tapi maknanya berbeda. Isi otakmu itu isi toilet semua kurasa. Kau sudah menyuarakan kita beda, suara kita beda. Terus kenapa kau masih pakai Bahlul? Kenapa kau pakai? Kenapa kau pakai? Kutanya dulu. Kalau Tuhan kita berbeda, agama kita berbeda, kenapa kau pakai? Kenapa kau pakai istilah-istilah agama kami? Kutanyakan dulu. Gak ada istilahmu itu. Alkitab? Gak istilahmu itu.
Dari mana kau ambil kata Alkitab? Bukan istilahmu itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Iya, iya dari diri kami sendiri. Bahlul, Kami lah. Bahlul, Ah. kurangi makan babi. Kutanya samamu, Iya. kurangi makan babi, kurangi joget dengan asu. Paham kau? Ya, supaya kita ngerti gitu loh. Ketika Artinya- Anda diajarin, ketika Anda itu ingin diluruskan, jangan kau pakai jurus ayam, kau pakai jurus ilmu. Itu dari kami, dari nenekmu kiper. Mana ada kata Alkitab dari kalian? Alkitab itu munculnya di Al-Quran, tidak ada di kitab Suka-suka lain. kami lah, suka-suka. Nah, itulah aku bilang, makanya siapkan diri Anda itu untuk dihajar, karena itu suka-suka kalian, itu Enggak, namanya suka-suka bahlul. kami lah. Kenapa Ketika kau- kami umat Islam menyuarakan kebenaran, kalian ngotot. Tapi ujung-ujungnya apa? Iya suka-suka kami lah. Ya sudah kalau begitu siapkan kepalamu Udah. bencol dihantam sama umat Islam kalau Enggak, gitu, Bahlul. Udah kau turun. Kau turun, kau ke gereja. Biasa, colok. Kok diturunkan dia? Gak apa-apa. Dia Kita mau tidak butuh- berdebat. Bukan berdebat itu. Kamu nggak malu dibilangnya ya suka-suka kami. Kau nggak malu. Kalau kami umat Islam, terus kamu Bang Suma, dari mana kau dapat? begini. Diam. Kalau umat Islam ditanya, lalu kamu Bang Suma, dari mana kau ambil kata Alkitab? Kami baca. Fi Alkitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itu orang beriman, orang berakal, langsung kasih dalil. Nah, sekarang kalau kalian ditanya, dari mana kau ambil kata Alkitab? Ya dari kami lah, suka-suka kami lah. Ini yang menghadapi umat Islam. Ini yang menghadapi kita. Oh, nggak make kita, nggak level kita. Udah ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di sini silakan dilanjutkan. Saya mau masak lagi, silakan. Keluar aslinya ya. Oh iya, Aslinya kalau keluar ya. saya kalau kebenaran, Bung, nggak ada yang kutakuti demi kalian. Coba, kamu nggak malu ditanya dari mana kau dapat kata Bukan. Alkitab? Iya dari kami ya, suka-suka Tadi kami itu. lah, suka-suka kami. Oh Oke. nggak bisa kayak gitu. Ini masalah akidah. Nggak boleh suka-suka kami. Ini masalah akidah. Nggak boleh. Kita main pelan dulu. Main Dulu pelan. kepas. Gak boleh kita asal-asalan, Bung. Indonesia ini harus tidak ada kegaduhan kan? Indonesia ini kita cintai sebagai negara keutuhan kan? Maka sebagai Kristen yang baik, gak boleh suka-suka Anda. Gak boleh asal suka-suka. Kenapa? Di sekeliling Anda itu ada umat beragama lain. Bukan cuman kalian aja di Indonesia ini. Kita ada juga Islam nih, yang siang malam kemudian kami menanamkan akidah kepada anak keturunan kami. Maka jangan diganggu. Cukup dengan agama kalian, dengan ajaran kalian. Jangan campur adukan dengan akidah kami. Jangan hanya jurus, ya suka-suka kami. Itu namanya kamu cari ribut. Cari ribut itu namanya. Gak boleh, Bung, gak boleh. Agama Kristen adalah agama yang baik. Saran kami dari Apologet Islam, ayo saudaraku Kristen, bangkit. Ajarkan Kristen dengan pakaian Kristen itu sendiri. Jangan pakai pakaian Islam. Jangan pakai pakaian Islam. Nggak boleh. Kita harus saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Saudara Kristenku, pakai agamamu. Kami tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah. Demikian juga kalian tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kami sembah. Oleh karena itu, pakai warnamu. Jangan kau pakai warna kami. Ayolah, mari kita menjaga kemudian kerukunan di negara kita ini. Dengan lakum dinukum waliyadin. Agama kami, agama kami. Agama kalian, agama kalian. Jangan agama kalian, agama kami juga. Gak boleh kayak gitu. Kita harus menjunjung tinggi amanat Pancasila. Apa itu? Kita harus bersosial. Kita harus berkedaulatan. Kita harus bersatu. Mendudukkan warna dengan warnanya. Mendudukkan objek dengan objeknya. Mendudukkan kebenaran itu dengan sebagai kebenaran. Itu loh. Saudara Kristen tidak akan kekurangan sedikit apapun kalau istilah-istilah Islam itu mereka tidak pakai. Justru kami akan semakin sayang dan akan kami jempol saudara Kristen. Tapi kalau masih kayak begini, dengan alasan kayak tadi, ya suka-suka kami dong. Wah, nggak bisa kayak gitu dong. Ini negara yang harus tetap utuh. Bang Suma nggak bisa membendung umat Islam seluruhnya. Kalau mereka marah, nggak bisa. Makanya saya angkat suara nih. Ayo saudara Kristenku, mari yuk kita galakkan persaudaraan di negara cinta ini. Kita tautkan persaudaraan keakidaan kita pada porsi yang ada. Sendi-sendi bersatunya rakyat Indonesia, salah satu penguatnya adalah agama.
Agama Kristen agama kasih, agama Islam agama rahmat. Dua agama ini berdiri di depan, tak ada yang bisa berani mengganggu negara kita ini loh. Tak ada. Oleh karena itulah kemudian kita sebagai tulang punggung nih, ya, tulang punggung di belakang pemerintah nih, yang menjadi struktur kemudian dan organisasi kenegaraan kita ini bisa berjalan baik, harus bergandengan tangan gitu loh. Ayolah kawan, Kristen dudukkan perkara agama Anda, kami pun demikian adanya, supaya tak ada lagi hujat nista. Anda mau kita saling menyakiti? Kan nggak mau kan? Nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau, ayo mundur kalian, mundur. Rapatkan barisan kalian untuk memacu diri, menyadari bahwa Kristen harus Kristen, Islam harus Islam. Habis itu rangkulan kita perlukan untuk mengisi kemerdekaan ini demi anak keturunan kita ke depan. Jangan kita saling sikut satu sama lain. Anda Kristen masuk ke Islam, bawa-bawa sona Islam Anda bawa. Anda Kristen pakai kopiah, pakai mukena, pakai jilbab, pakai sejadah, pakai Bible bahasa Arab. Apa tujuannya? Untuk melukai hatimu, saudaramu umat Islam. Sementara kami aja nih yang mayoritas tak ada sedikit pun menyentuh akidah kalian. Al-Quran tetap kami murnikan sebagai Al-Quran. Terjemahan Al-Quran kami tetap murnikan sebagai terjemahan yang mewarnai isi Quran. Sedangkan kalian, Bible kalian mewarnai dirinya dengan warna Al-Quran. Sadarilah itu, Bung. Sadarilah itu. Bukankah Anda harus bangga melihat Kristen di Barat begitu maju, begitu berkembang dengan tidak mencampur adukan istilah-istilah Al-Quran di dalam kitab mereka? Bangga dong dengan saudara-saudara kita di Barat. Apa yang mereka capai, apa yang mereka temukan, apa yang mereka raih hari ini. Berbagai macam penemuan, berbagai macam kemutahiran yang mereka dapatkan. Mereka tidak mencampur adukan tentang akidah. Sedangkan di Indonesia, hal akidah itu sangat, apa itu istilahnya ya? Sangat sensitif. Janganlah, tolong didengarkanlah ini. Didengarkanlah ini. Saya terlapor. Oke, silakan. Sudah. Udah, jangan lagi panas-panasin ke sana sini. Udahlah. Sekarang kita harus sadarilah bahwa apa yang disampaikan oleh apologet Islam Indonesia memurnikan akidah masing-masing, memurnikan agama masing-masing, memurnikan kitab suci masing-masing. Terimalah itu dengan lapang dada. Toh tujuannya baik. Iya kan? Apakah menista kemudian ketika disuarakan, tolonglah saudara-saudara Kristen, jangan gunakan istilah Islam. Sesuatu yang baik kan? Bukan sesuatu yang mengajak perpecahan kan? Iya kan? Betapa indahnya kita ini. Dalam nuansa keindonesiaan kewarganegaraan kita berpelukan mengisi kemerdekaan. Tanpa harus melakukan sesuatu yang sifatnya menyakiti satu sama lain. Nah, Islam datang, kami apologet Islam datang, karena ini tak ada henti-hentinya kalian. Makanya kami hadir. Kalian yang membuat kami hadir. Gitu loh. Dulu tak ada yang kayak gini-gini, tak ada. Nanti muncul saudara-saudara kita kemudian. Nah, mumpung ini masih terjadi, kami ingatkan, tolong jangan biasakan menggunakan istilah Al-Quran di dalam Bible. Jangan, supaya warna kita itu nampak. Islam Indonesia ini beraneka ragam. Oh ini yang Kristen, oh ini Islam, ini Buddha. Ini sekarang kagak. Coba Anda lihat misionaris dengan bangganya pakaiannya, coba apa nggak nyakitin kami itu loh. Sakit loh itu. Sakit. Apalagi ada ucapan-ucapan dengan menggunakan kopiah, dengan menggunakan baju koko, masih nama Islami, kemudian dia publish, ya, dia live-kan di depan jemaatnya hanya untuk mengharapkan aplaus dari jemaat. Dia katakan apa? Dulu waktu saya masih teroris, dulu waktu saya masih di Islam, agama yang intoleran itu, saya sendiri yang bakar gereja. Apa nggak nyakitin hati kami itu? Hah? Sakit loh hati kami itu. Tapi ya sudahlah. Yang bisa kami lakukan sekarang ini adalah mengajak saudara-saudara kita, ayo mari kita berpikir positif. Akan kita bawa kemana generasi keagamaan kita berikutnya. Anak-anak kita yang akan kita ajarin kebenaran. Di Islam diajarkan rahmat, di Kristen diajarkan kasih. Mau kita arahkan kemana generasi berikutnya? Kita tentu tidak menginginkan adanya perpecahan anak bangsa, bukan? Kita tidak ingin terjadi yang kemarin, poso, dan seterusnya.
Ambon dan kita nggak ingin, tak ada yang mau itu, tak ada. Maka semua item-item yang bisa menimbulkan hal tersebut harus kita tutup dengan rapat. Harus kita tutup dengan rapat. Apa itu? Munculnya ya persenggolan antara dua agama ini. Nah, ternyata selidik punya selidik, Bible kalian lah yang justru offside, masuk ke ranah jantung pertahanan Islam. Tuhannya diambil, nama kitabnya diambil, nama rasulnya ini apa yang kayak gini-gini? Udahlah. Kristen lah dengan baik. Kami juga Islam sudah menjalankan kemudian agama kami dengan baik. Ya, silakan. Orang-orang yang punya wewenang dan kapasitas untuk memutuskan hal ini silakan. Yuk. Makanya saya katakan tadi kepada si Dosma, saya suarakan kepada dia, kau minta maaf. Habis itu kita duduk bersama. Duduk bersama apa? Untuk membicarakan. Kau kan punya kekuatan katanya. Ya, kekuatanmu disatukan dengan kekuatan kami umat Islam. Mari kita ke lembaga Bible. Apakah itu tidak lebih indah daripada kau kasat kusut ke sana kemari, yang akan justru memancing keributan yang ada di negara kita ini? Kalau cinta negara ini, hentikan, minta maaflah secara terbuka. Sudah selesai. Nah, kita kemudian kelahi sama-sama. Ini sudah sangat bijak loh. Ini sudah sangat bijak. Karena kami tidak akan pernah mundur apapun yang Anda lakukan. Gak ada kata mundur kami. Gak ada. Umat Islam itu sudah dikonsep dari awal, dari langit. Jihad. Bukan pengecut, bukan lari ke luar negeri, enggak akan pernah ada di konsep Islam itu. Karena kenapa? Akidah umat Islam itu sudah mendarah daging pada pemeluknya. Berbeda dengan kalian. Kitabnya berkata apa, kegiatan keagamaan kalian mempraktikkan apa. Beda, kalian itu berpisah dengan kitab kalian, berpisah dengan apa yang ada di dalam buku yang kalian anggap suci. Kalau kami enggak, kami bersatu dengan kitab suci kami, meresap sampai ke jantung sanubari kami Al-Quran itu. Jadi kami harus melangkah berdasarkan kitab suci kami. Kalian melangkah semakin jauh malah dari kitab kalian sendiri. Jadi rapuh pertahanan kalian itu, rapuh. Makanya yang ada bertaburan, lari kabur, itu aja yang bisa kalian lakukan. Kalau di Islam enggak, kami bertanggung jawab akan semua itu. Ya, karena tujuan kami adalah akhirat, bukan dunia ini. Itulah kawan-kawan, ya masih mumpung masih ada nasihat-nasihat kayak begini dari kami ya. Artinya masih ada rasa persaudaraan yang sangat-sangat mempedulikan terhadap keutuhan negara yang kita cintai ini. Pahami itu, Islam Kristen adalah dua kekuatan. Kalau menyatu mereka untuk menjaga keutuhan negara yang kita cintai ini, insya Allah aman. Dan Indonesia akan maju menjadi negara yang punya nama di mata dunia. Saya kira begitu teman-teman, saya sudah telat kali ini ada kegiatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saudara sekalian, teman-teman Kristen, kalau ingin berdebat dengan umat Islam, tolong Anda yang berdebat. Jangan Google. Ya, Anda yang berdebat. Waktu kami nggak ada ribut dengan Google. Kami ingin isi kepala Anda. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diskusi itu jangan bawa iman terlalu dalam. Ilmiah aja, akademik, supaya nggak terlalu debat tebal kayak gitu, debat kusir. Perlu kejujuran biar cepat kelar. Kayak tadi arti Alkitab, isi makrifat dibawa-bawa, ternyata dia juga nggak ngerti. Nggak usah dipersulit, kalau bisa dipermudah. Ya, penyampaian Banjuma cukup elegan dan sangat bijaksana. Apa itu? Ya jadilah Kristen sebagaimana warnanya. Jangan Anda Kristen tapi warna di luarnya itu keislaman. Jangan Yunani itu lu campur-campurkan dengan istilah Islam. Ya kan nggak nyambung jadinya. Ya jadilah Kristen dari mana asal usulnya sih? Ya segitu-gitunya aja gitu. Contoh lah yang ada di luar negeri sana. Kenapa harus
Sampai di Indonesia kok dirubah-rubah gitu. Terjemahannya ya dirubah. Orang-orangnya tampilan-tampilannya ke Islam-Islaman. Kenapa sih? Nggak punya harga diri dan jati diri apa ini orang-orang kayak beginian. Kami tuh ingin Anda itu Kristen yang baik, punya jati diri, Bible-nya, kitabnya, punya juga perbedaan dengan kitab lain gitu loh. Lu nggak malu ya? Kemarin ada beli dari Bali juga merasa gregetan loh. Tuhannya lu bilangin punya anak, terjemahannya di Bali. Ini jangan sampai mereka juga turun loh. Kami nggak provokatif, tapi mereka sudah mulai gitu. Ya sudahlah. Ya himbauan Banyumas sangat bijaksana kalau Dosman itu lebih baik gabung saja dengan si Bom-Bom semuanya, termasuk Pendeta Yakub Sulistyo. Ya insya Allah kami bisa berbarengan ke LBI gitu. Tapi catatan untuk Dosma, sebelum ke LBI lu juga harus belajar dulu original text Bible. Minimal poin-poinnya begitu. Supaya lu bisa ada bekal untuk berargumentasi di sana. Ya kalau datang bawa kuhab, ya nggak bisa, Bible nggak terima. Karena Anwar Chen dan kawan-kawan itu ngerti original teks. Ya minimal kau berargumentasi dengan original teks. Kok bisa original teksnya Theos misalnya kok menjadi Allah gitu loh. Kok bisa Biblos berubah menjadi Alkitab. Minimal yang poin-poinnya gitu pelajari. Tapi kalau nggak bawa bekal mau ke sana yang penonton. Itu ya. Jadi saudara-saudara Kristen, kami sebenarnya sangat ingin hidup berdampingan dengan nyaman. Ayolah, kembalilah ke dasar utamanya, inti utamanya Kristen itu apa? Gantilah semua yang berbau Islam di sana, supaya jelas sekali perbedaannya. Hentikanlah intrik-intrik menjual agama ini dengan berbagai cara. Ya, gitu ya. Silakan saja pakai pengeras suara ke, bacakan Bible di mana begitu. Jangan pakai istilah-istilah Islam. Gitu ya. Ya, saya dibawa disuruh gantian. Pak Asril bisa naik nggak gantiin saya, Bang? Silakan Pak Asril gantiin saya. Standby saya turun dulu ya, host. Pak Asril gantiin saya. Lanjut. Assalamualaikum, saudara. Nah, kalian ini kan protes ke LAI menggunakan kata satu lagi tersebut kata Allah. Ini kan protes kalian, Kristen menggunakan istilah Islam. Lalu mau membuat pertemuan lagi kalian ke LBI. Ntar dulu, saya turunkan ke pas dulu. Saya naikkan Pak Asril mau gantiin saya. Pak Asril silakan minta naik, Bang. Mana nih Pak Asril ini? Ntar dulu Bang ya. Oh, di Jambak Pak Asril dia mau naik. Minta naik Pak Asril ya. Oke, lanjut. Ya kalian kan protes Kristen menggunakan istilah Islam. Kata Terus? Allah, contoh satu. Bahkan kalian bernarasi mau jihad katanya. Terus? Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga itu ada kata Allah. Apa kalian mau protes juga kepada negara ini atas dasar negara itu menggunakan kata Allah? Atau kalian juga mau berjihad juga hal yang sama? Coba ada bisa nanggapi nggak itu? Oke, saya tanggapi. Gampang Ya. itu Bang. Karena dengan kata Allah inilah yang selalu disebut-sebut sehingga Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Maka di alinea ketiga itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati negeri ini sehingga merdeka. Jadi tidak ada Tuhan Anda yang namanya Yesus merahmati republik ini. Jadi merahmati republik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam pembukaan itu bukan kitab suci, tapi ajaran daripada isi Al-Quran sehingga Indonesia merdeka. Sekali lagi saya ulang ya, pembukaan Undang-Undang Dasar itu bukan kitab suci,
tapi cerminan diambil daripada Al-Quran. Kata Allah yang di sana merahmati republik ini. Itu jawaban saya. Terus saya tanya balik kepada Anda. Belum. Dari manakah? Ntar dulu, dengerin dulu. Bisa diskusi nggak? Dari manakah kata Allah Anda dapat sehingga ada di terjemahan Bible Anda? Silakan dijawab. Tanggapi dulu kata Allah. Dari mana Indonesia dapat? Kata Allah di situ bukan sebagai proper name. Karena di Indonesia ini orang bisa diskusi nggak sih? Kenapa sih tidak bawa akal naik kalau diskusi? Kenapa kalau naik diskusi nggak bawa akal ya? Indonesia tidak satu agama, makanya kata Allah di situ bukan sebagai proper name. Terus Allah itu kalau siapa? Dianggap itu proper name, ya seharusnya. Ya Allah itu siapa menurut kamu? Yang merahmati negeri ini, ya di alinea ketiga itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah itu siapa menurut kamu? Jawab. Di situ hanya gelar. Aduh, ya nggak bisa. Yang mana Allah yang Maha Kuasa? Yang mana? Kacau banget dua orang. Gimana sih diskusinya kok nggak ada yang berilmu naik ya? Coba gini loh, pertanyaan gini. Yang mana Allah yang di situ kan alinea ketiga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya tanya kepada Anda, Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Yang merahmati republik ini siapa? Tuhanmu kah? Di situ bukan Allah, tapi Allah. Ya nenekmu kiper, nenekmu kiper. Udah turun. Turun. Menggunakan. Kamu ke sawah, nanam apa kek biar bermanfaat. Diskusi kok bawa cangkul. Diskusi itu bawa akal, akademik, ilmiah. Ya, kamu ke sawah. Jadi naik ke sini kok bawa cangkul. Di sini bukan sawah. Itu loh. Naik diskusi kok bawa cangkul. Yang jelas pembukaan di situ berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Republik Indonesia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pencipta langit dan bumi. Jadi bumi kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana terdapat itu? Di Al-Quran. Di Bible kagak ada. Lu roba lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah itu adalah bukan nama, bukan proper name, tapi generic name. Kau belajar dari mana? Lu buka KBBI, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama. Ini orang kok naik ya? Naik kayak begini gitu loh. Bisa nggak sih naik sekali lagi naik bawa akal? Jangan mempermalukan dirimu di sini. Ya sekali lagi kalau Anda bawa cangkul, bawa linggis, bawa sekop, ya di sini mau nggak butuh. Kita nggak mau ngecor di sini gitu loh. Tempatnya di bangunan sana. Salah alamat Anda naik. Nah ini lagi anak kecil nangis. Oh ya. Itu Bang Rocky silakan direspon dulu. Saya kok jadi apa ya kalau begini? Habis kopi tiga gelas ini. Bawa diskusi nggak bawa akal. Jangan mempermalukan dirimu. Suka apa itu kayak gitu-gituan. Di Bible-mu itu akar kata Allah itu nggak ada. Yang ada theos. Pembukaan itu bukan kitab suci, tapi diambil dari kitab suci Al-Quran. Pakai alinea ketiga katanya. Sekalian katanya dia di bela-bela tadi. Itu benar kau itu menurunkan intelektualmu. Terus kau pakai berargumentasi. Ya nggak laku lah bro di kajian akademik kayak begini. Memalukan. Kajian akademik itu, ya yang ilmiah itu perlu kita data. Kamu naik hanya membawa iman. Nah, iman kajian akademik itu nabrak itu tadi imanmu itu. Karena kau memang terbodohi dari kecil di sekolah minggu sampai gede kayak gitu.
bertahan dalam ketololan. Janganlah begitu, malu, lebih baik jangan naik di Komal, malu. Lahanmu bukan di sini, lahanmu di sawah lah. Tuh ya, malu bro, malu. Silakan yang lain. Izin bang, menambahin boleh bang? Silakan, Boleh, brother. silakan saudaraku. Betul yang disampaikan Bang Pak Andi tadi kan, bahwa itu memang itu proper name gitu. Kalau untuk menurut Biblos itu pakai kata-kata Biblos lah, Yahweh, Theos, ya, Kurios, itu yang benar. Kalau itu tadi yang ada di pembukaan Pancasila, barulah Anda keberatan mencak-mencak ya. Bukan undang-undang dasar. Iya, undang-undang dasar. Kedua, Pancasila pun juga dibentuk itu berdasarkan Al-Quran. Founder kita itu adalah seorang agama religius, dia seorang muslim. Para pendiri bangsa itu seorang muslim. Makanya saya setuju tadi pas ketika Indonesia merdeka itu melawan penjajahan, yang mana penjajahan itu mempunyai visi misi yaitu 3G, gospel, glory. Nah, nggak mungkinlah saya sebutkan lagi. Makanya dalam dituangkan oleh para pendiri bangsa itu berdasarkan Al-Quran. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa, surat Al-Ikhlas ayat 1. Dialah Allah yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, hendaklah kamu menjadi manusia yang adil. Surat An-Nisa 135. Persatuan Indonesia, dan kami menjadikan kamu berbagi bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Surat Al-Hijrat ayat 13. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Surat Asy-Syura nomor 38. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surat An-Nahl nomor 90. Jadi berdasarkan Al-Quran. Kalau saya tanya balik, sebagai saya seorang muslim ini saat ini, di mana di dalam Bible, dalam ideologi, dalam pembukaan undang-undang itu diambil dari Bible. Kenapa Anda mencak-mencak? Dari mana? Dari mana? Tunjukkan sama saya di Bible ayat-ayat tersebut berdasarkan dari Bible Anda sendiri. Ada nggak yang bisa jawab yang naik gitu? Ada nggak? Kejadian 17 ayat 1. Yahweh lah Allah yang Maha Kuasa. Dari mana itu Ketuhanan Yahweh? Maha Esa. Esa dengan kuasa beda. Esa itu adalah satu, tidak berdiri dan tidak diberdirikan, Itu tidak yang berada dan dipembukaan tidak diperanakan. undang-undang. Tadi permasalahan pemundang. Nah ini mah gak ada ilmunya gue masak. Ini kau tadi udah ngomong suka-suka, udah diam kau gue masak. Kau cuma ngomong suka-suka. Kejadian 17. Yahweh lah, akulah Allah yang Maha Kuasa. Yang mana Allahmu yang Maha Kuasa? Coba, Ya. yang mana Allahmu Terus yang Maha gue Kuasa? masak. Oke, dari butir. Diam dulu. Saya mau Terusin. tanggap itu. Dari 5 butir tadi, di mana di situ menjelaskan Pancasila tadi bahwa kekuasaan, kuasa di mana coba? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana di situ kejadian itu berdasarkan 5 pasal tersebut, 5 butir tersebut? Coba jelaskan sama saya. Pakai data ya, jangan asal congor aja. Nggak baik. Di mana? Ya nggak bisa, orang dia suka-suka ngomong gimana sih? Orang kerjanya suka-suka. Bang. Kuasa dengan esa beda. Kuasa itu adalah dia bisa memiliki, mengatur, mengendalikan. Itu namanya kuasa. Esa itu satu, tidak Esa beranak, bukan satu. tidak diperanakan. Esa bukan satu. Saudaraku, biar saya jelaskan dulu Nggak, supaya tanya aja dulu. Esa katanya bukan satu. Kalau Esa bukan satu, apa artinya Esa, bro? Seperti pemerintahan Indonesia itu Esa. Pemerintahan Indonesia itu Esa. Nah, di Esa mana artinya. pemerintahan Esa? Di mana dalam jelaskan sama saya. Saya jurusan politik juga, administrasi. Jelaskan sama saya di mana pemerintahan itu disebutkan Esa, di mana? Esa lah dari atas ke bawah. Kalau nggak Esa pemerintahan Indonesia, maka Inilah. artinya Esa artinya dalam satu kendali. Inilah waktu kecil nggak imunisasi kayak gini jadinya kan. Nggak usah kok sekarang gini.
Kalau Iya. pemerintahan Indonesia apa namanya? Coba. Pemerintahan Indonesia apa namanya? Kampuslah kita. Pemerintahan bro. Indonesia Esa artinya gini. Eka Prasetya Pancakarsa. Eka bukan Esa. Tanya udah. Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintahan Indonesia Diam dulu. Bhinneka, Kekuasaan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika beda artinya dengan Esa. Kalau kekuasaan Bhinneka Tunggal Ika artinya bercerai-berai tapi satu. Itu Dengarkan dulu. Oke, keindonesiaan. jelaskan. Kalau Esa itu artinya tunggal, ketuhanan yang Maha Esa, artinya Tuhan itu Esa tunggal. Kekuasaan Kamu itu menikah Esa. pesawat deh. Saya nanti besok saya transfer duit beli cangkul deh. Jangan di sini deh, malu ah. Pertanyaannya, kita Udah, kembali udah. ke pembukaan undang-undang tadi. Kembali kita ke pembukaan Udah, undang-undang itu. kamu ke sawah aja gue masak. Terlalu banyak kasihan. bacot. Anak SD, adik sepupu saya tanya itu perbedaan esah apa? Esah itu satu. Tidak ada yang menimbulkan dia sehingga dia itu hadir. Tidak. Dia itu hadir sendiri, berdiri sendiri. Itu anak SD, kelas 6 SD. Dia beragama masih non-muslim. Dia paham. Justru saudaraku, kalau Anda membahas tentang kemerdekaan Indonesia, Anda bahaya. Sebab, lupakah kita Piagam Jakarta? Piagam Jakarta itu mengkokokkan dari 5 butir Pancasila berdasarkan Al-Quran. Diekstrasi. Ngerti nggak? Paham nggak orang-orang Oten ini? Paham nggak Piagam Jakarta apa? Jadi, tolonglah jangan berasumsi, ini dari Bible, kami ajaran kasih. Justru kata Allahu Akbar, Allah itu yang melawan penjajahan, yang mana visi misi penjajahan itu adalah gospel salah satunya. Kok itu dibalik-balik sih? Bang Jimen, Iya. jangankan piagam penghargaan Jakarta, piagam penyaliban Yesus saja mereka nggak paham. Udah jangan ke sana lah. Jadi teman-teman, Jiman ini seorang mualaf. Lama dia belajar memeluk Islam. Ada di bawah, ajak dia masuk api. Ya, dia memang bagian dari api lah. Oke. Oh, jadi kan saudaraku, saya juga tadi agak tersinggung dari kata-kata saudara kita tadi, Pak Kepas, dengan Pak yang barusan itu tentang menyinggung juga tentang masalah kemerdekaan. Janganlah bahas kemerdekaan. Indonesia bisa merdeka, kau bisa beribadah, kau bisa di sini dengan suka-sukanya. Banyak denom dari oten-oten itu gara-gara orang umat muslim. Kalau enggak takbir Allahu Akbar, siapa yang mereka lawan? Adalah penjajah yang visi misinya gospel yang ada di dalam Bible. Bunuhlah mereka, bunuhlah ternak mereka, kuasailah mereka. Lalu Anda berkoar-koar bahwa kami ini menjual agama, kami ini tidak bisa menggunakan kata Allah. Kata Allah itu dari Al-Quran. Harusnya Anda kalau ketika Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kau berkoreksi diri. Apakah Tuhanku itu Esa atau tidak? Sebab kau itu ada yang Tritunggal, ada yang mengatakan Bapak berubah jadi manusia, Bapak dan anak. Berpikir cerdaslah. Kalau umat muslim di Indonesia juga tidak toleransi, saudaraku, mereka memegang keras, radikal, keras ya, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin kau pun terlempar dari Indonesia ini, sebab Tuhan kau tidak esa. Begitu dia saudara-saudaraku. Jadi, janganlah dibolak-balik logika yang benar. Yang salah dibenar-benarkan, yang benar disalah-salahkan. Itu tidak baik. Gitu. Saya juga belajar Bible. 23 tahun saya belajar Bible, saudaraku. Jadi jangan di otak-atik. Baru berapa bulan saya masuk Islam? Saya baru berapa bulan? Hampir 5 bulan saya masuk Islam. Ini saudara-saudara saya yang dibawa menyaksikan. Insya Allah juga Bang Handi, Mama juga udah mulai belajar Islam. Tapi sorry, kau narasi tendensius kau ini. Kau diam dulu kau. Diusir dari Indonesia. Kenapa lagi dinaikkan sini orang nggak diskusi? Kau turun di bawah lah. Kau turun di bawah. Aku malas diskusi sama orang nggak berilmu. Dia tadi juga menyerang masalah jihad gitu ya. Jihad itu konotasinya nggak negatif bro. Lu harus belajar dulu jihad itu artinya apa. Jihad itu suatu usaha yang sungguh-sungguh mencapai kebaikan untuk manusia. Dalam konteks Islam itu kau ngerti jihad nggak sih? Berjuang di jalan Allah, memperkuat agama Islam. Jihad juga dapat diartikan kewajiban dibebankan kepada manusia muslim.
untuk mengikuti dan mewujudkan kehendak Tuhan. Ini kita dalam sini jihad. Berdakwah itu juga jihad, kerja juga jihad, begitu. Bukan dengan konotasinya yang sering dipakai orang disalahgunakan, jihad merusak, itu bukan jihad. Tapi itu jahat. Jadi bedakan antara jihad dengan jahat, gitu ya. Jadi kalau nggak ngerti, mending ke sawah deh. Di sini bukan tempat Anda serius, karena Anda memperbodoh diri. Gini loh ya, mengartikan sesuatu diperbodoh dari kecil sampai kakek-kakek kayak tadi ini orang naik, terus dipakai berargumentasi, malu coy. Belajar dulu pengertian secara umum, pengertian secara spesifik. Nah baru Anda naik berpendapat. Kalau ilmu Anda cuma ilmu cangkul dengan kaki kotor, ya udahlah, mending kembali ngecor lagi deh biar dapat nasi bungkus daripada di sini nggak dapat apa-apa, dapat malu doang. Lanjut lagi. Izin lagi Bang Handi ya, saudara-saudara di bawah juga, saya menambahkan juga kepada oten-oten bahwa jihad itu jangan dikonotasikan seperti yang di gospel. Gospel jelas, artikulasi dan makna bahasanya bunuhlah, bahkan ternak, perangi, jangan sisakan sampai habis. Itu kata-kata memang itu perintah untuk membunuh, tetapi dalam Al-Quran jelas dibilangnya jihad itu adalah ya ini jihad moral. Jihad moral, ya ini melawan hawa nafsu yang berasal dari setan. Al-Surat Al-Kabut nomor 69. Dan jihad dakwah, ya ini menanggung penderitaan dan kepayahan dari maupun orang lain. Surat Al-Nahl nomor 110. Jelas, dia jihad itu ada ayat 110. Iya. Jadi jangan jihad bilang nomor, itu ayat 110. Gimana Bang? Yang nomor ayat 110. Beda kalau ngomong di sebelah. Iya, betul. Surat Al-Nahl 110. Jadi ayat 110, ya. 10. Jadi definisi jihad itu bukan konotasi seperti di gospel yang berterus terang dan artikulasinya jelas. Contohnya bunuhlah, jangan sisakan, bahkan hewan ternaknya aja, keledai aja, matikan, bunuh dibilangnya. Kata-kata itu adalah kata-kata radikal, itu tidak toleransi. Itu adalah pembunuhan, penyuruhan, perintah. Tetapi jihad dalam Al-Quran ada definisinya. Ada definisinya. Perangilah mereka, perangi ketika kamu diperangi. Begitulah Al-Quran menyuruh umat Islam untuk mempertahankan harta martabat dirinya sebagai umat yang mukmin. Bukan seorang penjajah. Jadi tidak heran sekarang kalau para penjajah datang ke Indonesia 300 tahun lebih, bunuhlah dia, rebut kekuasaan, ambil kekuasaan, bunuh ternaknya, tidak heran kita. Jadi tolonglah jangan dibalik-balik saudaraku, jangan mempermasalahkan jihad karena Anda kena di situ. Jangan permasalahkan tentang kemerdekaan, Anda lebih kena. Apalagi mempermasalahkan 5 butir Pancasila. Bahaya Anda ketika saya secara pribadi saja menanyakan kepada Anda, Tuhan kau esa atau tidak? Kau tidak akan bisa menjawab. Yang disebut Salijima itu ada di Ulangan 20. Anda boleh baca 10-13. Iya, betul itu Bang. Betul. Nah, jadi tolonglah, mari kita berbicara jujur. Sebenarnya kita ini sebenarnya tahu sih, beberapa oten tahu, ada beberapa sadar gitu. Tetapi karena udah di cover dari belakang bahwa Islam seperti ini, Islam seperti ini. Jadi Anda tidak berani berkata jujur tentang apa yang ada di gospelmu, tentang apa yang ada di Biblemu. Jadi Anda hanya menuruti hawa nafsumu. Oh, saya kalah dengan argumentasi. Ujung-ujungnya apa? Menghujat, tidak pakai akal. Jadi itu yang tidak baik, saudaraku. Nah, jadi tolonglah kita di Komal ini kan belajar juga. Saya pakai data loh. Saya berbicara tadi ada data-datanya, ada ayatnya, saya baca juga butir 5 Pancasila, ada ayatnya yang mendukung dalam Al-Quran, dan para proklamasi yang bapak proklamasi kita itu adalah seorang religius Muslim, ya. Jadi jangan dibangga-banggakan. Kalau saya mempertanyakan balik ketika kemerdekaan Indonesia, di mana peran-peran gereja pada saat itu? Kalau kita membalik baca di dalam sejarah, kita akan menemukan fakta bahwa tidak lain tidak bukan peran gereja terlalu banyak yang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia karena hanya mempertahankan isi perut. Bro Jiman, kalau umat Islam tidak berjihad, kira-kira Indonesia merdeka nggak?
Tidaklah, mana bisa mereka membangun gereja sesuka hati denom dengan banyak gereja kayak gitu. Termasuk saya dulu. Terus kenapa tadi mereka membenci jihad ya? Membenci jihad ya? Nah, itulah ketololan yang harus dipelihara mereka. Karena mereka memelihara kebotolan mereka bahwa saya berdiri bisa bebas berargumentasi. Gara-gara apa? Gara-gara jihad tersebut. Gara-gara takbir. Gara-gara umat muslim. Mereka mati-matian di sana dulu. Baca sejarah, jangan hanya berargumentasi. Tapi saya secara pribadi memaklumi bahwa mereka tidak akan paham tentang sejarah. Orang sejarah Bible mereka aja tidak paham, sejarah tentang nama Allah aja mereka tidak paham. Mereka nyamakan Theos, Kurios, Yahweh. Aneh orang seperti itu. Jadi inilah sebabnya kenapa saya juga, bersyukur sekali lah saya sudah pindah dan insya Allah ibunda saya akan menyusul. Sedang belajar juga pelan-pelan walaupun ya sembunyi-sembunyi dari bapak lah. Gitu. Kita doakan ya, semoga bunda juga mendapat hidayah. Amin. Doakan ya teman-teman, doakan semua di bawah yang ada di sini. Semoga bundanya Jiman atau Abdul Manan mendapatkan hidayah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Lanjut bang, naik ke noten. Yang tadi kamu sebenarnya yang dimana Aki Suma juga agak agak kesal ya, sebenarnya bukan hanya Aki Suma saja ya, kita pun semuanya kesal. Kenapa? Karena orang mengaku muslim tapi memusuhi saudaranya sendiri, terus berpeluk mesra dengan orang-orang kafir ya, itu kan menjadi suatu keanehan dan menjadi sesuatu yang menjengkelkan gitu ya. Karena kita ini berjuang bukan karena kebencian, kita ini berdakwah bukan karena benci, bukan karena iri, tapi karena menjaga umat supaya tidak dapat didustai. Karena banyak sekali orang-orang yang orang-orang kafir itu mereka berkamuflase ya, dengan memakai atribut-atribut muslim, terus membawa Al-Quran untuk memurtadkan umat Islam menjadi seorang Kristen. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir.